Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau review review kuliner masih seputaran Siantar. Alah. Jogi udah sembuhnya Jogi? Jogi udah sembuhnya Jogi? Udah? Udah? Dia suka ngikut-ngikut. Pengen diajak main dia. Oke. Di sini saya ada 2 bungkus. Lalu saya akan coba buka satu. Kali ini menunya adalah Jogi suka kerupuknya, Bang. Oke, ini lontongnya saya belum taburin kuahnya. Jadi kita bisa lihat dulu ya, bentar ya. Ini dia kasih apa nih? Ada kerupuknya, terus ada cabai hijau, ada telur juga. Telur bulat, terus dikasih cabai hijau. Terus ada ikan teri. Nih ada ikan teri juga. Ada lontong. Nah, jadi porsinya hanya secuil saja. Lalu kita coba campurkan kuahnya. Campur kuahnya. Oke. Ini dia kuahnya. Jadi sudah kelihatan toh. Oke. Kita coba lihat ya. Ya, ini dia. Jadi ada sayur kacang panjang. Kemudian ada apa namanya nih? Sayur gori dari sayur nangka ya. Dari pohon nangka. Kemudian ada terong juga. Kayaknya terong hijau ya. Kemudian ada dikasih cabai merah. Lalu ada irisan cabai hijau juga, cabai hijau ya, irisan panjang-panjang nih. Biasanya dikasih kali ini kayaknya tidak ada dikasih ya. Biasanya dikasih irisan itu loh, apa namanya? Dikasih apa sih, udang goreng ya, udang goreng. Saya coba nikmati saja dulu. Kenapa ada 2? Karena porsinya kecil ya, sedikit. Jadi saya mau bikin extra additional pertambuhan. Oke, kita sambil menikmatinya, kita sambil ngomel-ngomel juga ya. Baik. Saya siapin air putih. Terlebih dahulu kita nikmati juga kuahnya. Kuahnya berwarna kuning. Bisa jadi dikasih kunyit dan santan, ya. Ya, ada santannya, ada kunyitnya juga. Terus enak, manis juga. Mungkin dikasih gula juga ya. Gula atau saya rasa dikasih gula karena manis. Oke, kita nikmati dulu. Tadi kerupuknya sudah dieksekusi Jogi. Lontongnya enak, lembut. Lontong nasinya. Kemudian jadi ini mie-nya ini mie gomak loh ya, mie gomak. Jadi biasa kalau di Siantar ataupun ini masih termasuk tradisi Batak food, jadi mie gomak masih terkenal ya, dan sangat favorit di Sumatera Utara. Enak, dikasih tauco juga, ada tauconya. Enak, enak. Kita coba cicipin yang dikasih ikan terinya. Ini dia. Lumayan. Serius, enak sekali.
rasanya tidak terlalu pedas, agak manis, kemudian asinnya cocok ya, terus lontongnya juga yang bikin kenyang memang sebenarnya lontongnya. Ini dia. Terus saya coba cicipin terong hijau lembut, kemudian sayur nangka. Manis. Untuk bule cocok ini. Tidak Duh, ngomong apa sih? Tidak terlalu pedas, enak. Cocok buat orang-orang bule, buat yang gak suka pedas ya. Tapi mungkin ada juga yang gak suka mungkin santan ya, karena mungkin terlalu lemak. Tapi taste-nya enak. Oke, saya sambil ngomel ya. Kemarin kita ada upload video tentang sop cacing. Mungkin di pemikiran sebagian kawan-kawan mungkin ini terlalu ekstrim atau tidak terlalu biasa, ataupun agak aneh. Tetapi ada seperti ini. Ada beberapa mungkin di daerah ya, di setiap kampung kita, secara medis mungkin tidak terungkap, tidak terlalu dipublikasi. Misalnya, tapi artinya begini, tidak terlalu terungkap, tapi manjur dan berkhasiat dan sangat diyakini. Aduh, keringat enak soalnya. Misalnya seperti ini. Sudah beberapa kali dan saya juga sudah coba buktikan, dan kemudian beberapa testimoni dari kawan-kawan juga mengenai penyakit DBD misalnya. Nah, ada orang tua, mungkin perkataan dari orang tua ataupun dari beberapa kawan-kawan yang lain, minumlah, disarankan minum, bahkan dokter sendiri juga menyarankan ya. Jadi tidak menjadi rahasia umum lagi, dan mereka bilang seperti ini, jika DBD itu yang paling mujarab itu adalah obatnya adalah sop anjing, ya kan? Oh ya, ada tahunya juga sedikit baru muncul. Dan itu sangat diyakini, sangat mujarab untuk mengobati penyakit DBD. Nah, begitu juga halnya dengan yang sop cacing ini. Sop cacing ini katanya berkhasiat ya. Banyak juga testimoni dan juga banyak juga saran dari dokter, mungkin berkesinambungan, artinya begini, bersamaan. Jadi resep dokter tetap kita bisa pakai, tetap juga kita bisa menggunakan obat tradisional. Jadi sop cacing yang kita buat itu, yang kemarin itu adalah untuk mencoba menurunkan panas ya. Yang suspek kita itu adalah tifus ya, penyakit tifus. Jadi kita disarankan untuk membuat sop sop cacing. Jadi kawan-kawan bisa, nanti saya bikin linknya di bawah description video ini, cara pembuatannya dan khasiatnya ya. Jadi memang sangat berkhasiat menurunkan secara drastis, maksudnya bukan secara drastis, secara instan demam, apalagi untuk anak-anak ya, sangat efisien. Mungkin cara kita mungkin menyajikannya kepada anak-anak mungkin kan kalau disebut agak ya harus berskenario lah bahwa itu adalah obat, karena memang obat ini agak sedikit pahit memang. Bukan pahit sebenarnya,
Memang ada pahitnya, tapi ketika kita telan pertama ada pahitnya di kiri kanan lidah kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang saya maksud di situ, meskipun kesannya sedikit ekstrim atau di luar mainstream kita ataupun di luar kebiasaan ya. Jadi saya berharap sih kawan-kawan yang lihat videonya tidak langsung apa namanya apa sih ya, menyimpulkan yang aneh-aneh ya. Memang pada dasarnya kita memang agak sedikit aneh, kok bisa gitu ya. Nah ternyata setelah mungkin kita lakukan riset terlebih dahulu, mungkin searching di Google dulu ya, ini cacing tanah itu mengandung protein yang sangat tinggi, kemudian sangat berkhasiat. Dan mungkin kita juga pernah dengar cerita zaman dulu ketika para tentara yang ada di hutan-hutan yang melakukan perang gerilya, ketika dia mengalami demam tinggi bahkan DBD ya, mereka itu memakan cacing hidup-hidup. Nah itu yang lebih ekstrim lagi kalau kita mendengarkan testimoni dari opung-opung kita orang tua dulu. Oke. Ya jadi seperti itulah. Ya jadi berharap mungkin di setiap tempat kita, mungkin kawan-kawan juga sudah pernah mengalaminya langsung. Bahkan ini ya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang mungkin dipercaya di beberapa tempat bahwa itu sangat berpengaruh sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan beberapa penyakit ya. Ya nggak tahu saya, mungkin kayak seperti di Thailand atau di daerah Filipina, kita mungkin bisa lihat di sana ada kelelawar atau apa, ada ular atau ya banyak lah macam-macamnya. Tapi ya paling tidak ya mungkin menanggapinya ini di luar hal kebiasaan kita ya. Tapi jika kita percaya, mungkin itu memang hasilnya sangat luar biasa. Nah, saya juga mau tambahin, mungkin hal ini sama juga seperti kita berobat alternatif ya. Bahkan yang entah apa-apa pun dibilang ini sorry ya, bukannya ini yang orang pintarnya mungkin bahkan sampai yang mungkin di luar pemikiran kita, bahkan itu harus kita lakukan gitu, karena ada pemikiran tuntutan dalam hati ya, bagaimanapun apapun caranya, gimana supaya penyakit itu sembuh dari dalam tubuh ya. Ya wes, saya sudah keringat sekali, memang panas. Itu pertandanya, nah ini dia. Pertandanya enak sekali. Tapi untuk bungkus yang satu lagi saya nggak coba habiskan. Saya akan coba saya sama istri saya. Mungkin anak-anak saya juga suka. Enggak. Oh ini. Coba lemon. Kuahnya kayak pedas sekali kan? Enggak. Manis kok. Manis kan? Jekis mau nak? Enggak, Pak. Ada Pak Ani kan? Udah, Pak? Belum. Oke, demikian. Mungkin video ini dibuatkan untuk Anda. Terima kasih atas waktunya. Jika suka silakan like. Jika tidak suka silakan dislike, ada tombolnya di bawah di bawah ini. Dan jika Anda suka juga, kalau sempat Anda share ke teman-teman kalian ya. Ya wes demikian, matur nuwun sakjronikun, saya Jekes iki lho.
sama Ciges. Saya Ciges undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kino aja di atributif. Kalau mau pengen tahu di mana belinya, ini di center. Nanti saya bikin linknya ya di video berikutnya. Di Jalan Di Cokro Aminoto. Di jalan bukan, Jalan Cokro. Merdeka. Iya, simpang Jalan Cokro Aminoto. Nah, Jalan Merdeka, perempatan simpang Cokro Aji apa? Cokro Aminoto. Oh, Cokro Aminoto di Pematang Siantar ya wes. See you later, J. Aduh, kenyang bah.